berbagai challenge-nya seperti itu. Tapi semoga kita yang ada di ruangan ini senantiasa sehat dan selalu terlindungi gitu ya. Seperti itu. Dan Bapak Ibu, pagi hari ini spesial sekali ya, di weekend, hari Sabtu, ya, tanggal 12 sekarang ya, 12 ini kalau di online shop lagi sel gede-gedean nih, harusnya nih 12 ya. Nah, Bapak Ibu, seperti biasa, karena Sun Life itu adalah sebuah perusahaan wealth management, ya, wealth management. Kami ini berdiri sejak 1865, jadi sudah 150 tahun lebih. Ya, asal kami ini dari Kanada, Bapak Ibu. Head office kami ada di Toronto saat ini. Dan kalau di Indonesia sendiri, kami ada di Jakarta di Menara Sun Life. Jika Bapak Ibu sempat ke Jakarta di area Mega Kuningan, ya Bapak Ibu akan mendapati di situ adalah kantor pusat kami, Menara Sun Life. Nah, dengan CMB Niaga, Sun Life sudah bekerja sama sejak 2009. Ya, sudah 2009 dan keep on going gitu ya. Sampai hari ini gitu ya, banyak sekali program-program Sun Life kerjasama dengan CMB Niaga. Salah satunya adalah yang ingin saya coba share kepada Bapak Ibu sekalian pada kesempatan pagi hari ini. Seperti itu. Nah, ini saya akan mulai screen share di sini. Temanya ada gini. Money works. Dalam arti biarkan uang yang bekerja untuk Anda. Wah, ini ya, money works gitu ya. Maksudnya apa? Ya karena memang kita bekerja untuk mencari uang, tapi at the end seharusnya nggak selalu begitu ya. Kadang harus kita balik ya, jadi uang yang bekerja untuk kita, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini saya dapat presentasi ini terinspirasi dari Dr. Sanjay Tolani, seorang praktisi di wealth management. Ya, jadi begini Bapak Ibu, setiap manusia itu punya life stages, ya, punya tahapan-tahapan dalam kehidupannya. Nah, Sanjay Tolani membagi menjadi 4 step. Memang ini banyak sekali teori yang berbicara ini, tapi salah satu favorit saya adalah yang ini. Ya, step yang pertama itu adalah ketika seseorang berusia 0 sampai 20 tahun. Ya, di fase ini ya, tentu saja belum bekerja, belum memiliki penghasilan, mungkin bermain, belajar, itulah rutinitasnya ya, bermain dan belajar. Ini jadi bayi ya, udah gitu balita ya, lalu teenagers atau remaja, dan beranjak dewasa di akhir usia belasannya, mulai masuk ke bukan 20. Nah, setelah itu step selanjutnya adalah di 20 sampai 40. Ya, 20 sampai 40, di mana di sini seseorang sudah mulai bekerja nih, sudah ada masuk ke masa produktif di sini. Dia first jobber, awal bekerja, mungkin get married, dia menikah, dia juga punya anak pertama, mungkin punya aset-aset pertama seperti mobil pertama, memiliki rumah pertama dan lain sebagainya. Ya, di sini awal bekerja. Nah, lalu step selanjutnya itu adalah usia 40 sampai dengan 60. Ya, usia 40 sampai 60. Nah, di sini lebih ke mapan ya, kemapanan ya, lebih ke mapan di sini ya, lebih mapan dalam arti sudah kerjaannya sudah settle, bahkan anaknya sudah lahir dan sudah ada di fase yang pertama anaknya ya, lalu dia juga punya rumah kedua, mobil kedua, mungkin mobil lamanya sudah nggak dipakai lagi, sudah upgrade ke mobil kedua, dan tahap akumulasi asetnya. Akhirnya kita pada step terakhir dalam kehidupan, yaitu di usia 60 sampai let's say misalkan 80. Itu ini retirement period atau masa pensiun, di mana seseorang sudah tidak bekerja lagi dan tidak ada penghasilan. Kita bilang pensiun. Nah, seperti itu. Ini adalah stage atau 4 tahap di dalam kehidupan sebenarnya yang kita bisa bagi ya. Dan sekarang kalau kita reflect, kita ada di mana nih Bapak Ibu nih? Kita sedang ada step di mana nih? Seperti itu. Apakah di step 1, di step saya rasa nggak ada ya di step 1 ya kalau di sini ya. Mungkin di 2 atau di step 3 ya. Jadi di usia berarti 20 sampai 60. Nah, seperti ini. Pertanyaannya adalah bagian manakah dari hidup atau stage yang manakah dari hidup yang harus mendapat perhatian lebih ini? Ya, tentu saja yang ini. Ya,
dua step ini, step awal dan step yang paling akhir. Kenapa? Karena di step awal dan step yang paling akhir kita tidak berpenghasilan. Ya, kita tidak berpenghasilan. Oke? Ya, seseorang tidak berpenghasilan di step awal dan step akhir, tidak berpenghasilan. Nah, itu justru yang harus disiapkan karena ya masa produktif ini yang harus kita manfaatkan. Nah, jadi maksudnya adalah kalau kita convert ke dalam hari ya, Bapak Ibu. Sanjay Tolani membagi rata-rata manusia hidup itu 28.000 hari. Ya, kalau kita convert ke usia 28.000 bagi 360 itu dapatnya hasilnya adalah 76 something. Ya, jadi usia life expectation atau angka harapan hidup rata-rata orang itu bisa di 70 tahunan ya, 76 sampai 80. Katakanlah kita dapat bonus ya. Dalam arti ekspektasi hidup lebih panjang gitu sampai dengan 80 tahun gitu ya. Nah, jadi dari 28.000 hari itu ya, katakanlah di 70 sampai 76 sampai 80 tahun itu. Ya, setengahnya itu adalah masa yang krusial. Dalam arti apa? Ya, masa krusial ini di step kedua dan ketiga itu krusial karena pada saat itu adalah the only period kita bisa achieve our dreams. Ya, the only period kita bisa mewujudkan mimpi-mimpi. Mau apa gitu kan? Mau ingin seperti apa gitu. Saya akan spesifik berbicara ya dalam angle financial planning ya. Expand bisnis, pendidikan anak, hari tua, ya atau pensiun plan, atau bahkan mempersiapkan warisan dan lain sebagainya akan ada di periode itu. Ya, jadi dari 28.000 hari kita punya setengahnya which is 14.000 hari untuk prepare itu. Bapak Ibu. Ya. Nah, beberapa field ya manusia ya pasti akan hidup untuk mendapatkan sesuatu atau menghindari sesuatu, kan begitu saja ya. Mendapatkan sesuatu dan menghindari sesuatu ya, gain and avoid. Tapi biggest fear atau beberapa ketakutan ya yang terbesar adalah diantaranya adalah yang pertama, what if, bagaimana jika di usia produktif ya kita tidak bisa lagi bekerja. Nah, pertanyaannya nggak bisa bekerja karena bukan memang malas bekerja, tapi karena situasi yang tidak memungkinkan bekerja. Let's say misalkan tiba-tiba amit-amit ya, amit-amit bad illness atau critical illness atau apa namanya bisa juga accident dan lain sebagainya ya. Lalu what if, bagaimana jika ya tutup usia sebelum usia 60 ya. Kalau di usia 60 sisanya udah tinggal pensiun ya, di usia 60 sisanya udah tinggal pensiun. Tapi ini sebelum 60 nih, sebelum 60, bahkan ketika sebenarnya anak-anak kita yang masih ada di stage 1 itu masih sangat butuh support gitu. What if pass away, what if tutup usia. lalu satu lagi, ini untuk mempersiapkan akhir gitu ya, dalam arti stage akhir pensiun. Berapa dana yang dibutuhkan sih buat pensiun? Pensiun itu seperti weekend Bapak Ibu, dalam arti begini, di weekend kadang kita nggak bekerja, kita tidak berpenghasilan, tapi yang dikeluarin itu budget kadang-kadang ya lebih banyak gitu. Bedanya weekend itu seminggu cuma sekali, tapi kalau pensiun itu setiap hari. Pensiun setiap hari, di mana seseorang sudah tidak lagi produktif dalam hal finansial, ya tapinya life cost atau biaya hidup akan terus berjalan. Tidak sedikit yang pensiun itu akhirnya apa? Akhirnya bergantung kepada anak, ya, bergantung kepada anak. Sementara kita tahu bahwa anak-anak kita juga lagi berjuang untuk settlein dia punya life, ya. Maka ini jadi makanya kalau kata siapa gitu ya, di Indonesia kemiskinan itu menurun ya. Dalam arti menurun gimana? Dari bapak turun ke anak, dari anak turun ke cucu. Bahkan anak-anak yang di stage 3 ini yang bekerja 20 sampai 40
terpaksa jadi sandwich generation. Kenapa sandwich generation? Dia tanggung 3 generasi. Dia harus tanggung dia sendiri, ya, kehidupan dia sendiri. Dia harus tanggung kehidupan di bawah dia dalam arti anak-anaknya yang memang itu udah jadi kewajibannya sebenarnya. Tapi satu lagi, dia harus tanggung generasi di atas dia. Siapa? Orang tuanya. Ya, jadi orang tuanya akan dalam tanda kutip itu tidak langsung adalah membebani anaknya secara finansial. Kenapa? Karena perencanaannya kurang matang tadi, gitu. Nah, yang terakhir adalah apakah kebutuhan utama di hari tua itu apa sebenarnya? Ya, kebutuhan itu kan sebenarnya kan nggak banyak ya. Manusia tuh kebutuhan apa sih? Katanya cuma cukup 3 piring nasi, that's needs, ya, dia hidup. Tapi sebenarnya ada juga yang utama adalah kebutuhan kesehatan. Baik, tanpa kesehatan, keseharian kita, berapa banyak pun uang yang Anda punya, berapa banyak pun aset yang Anda miliki, ya, seberapa wealth-nya Anda, tanpa kesehatan tuh nggak ada artinya, tidak ada artinya. Jadi sebenarnya kesehatan itu adalah aset, ya, aset. Nah, Sun Life sebagai perusahaan wealth management, ya, kami mencoba membantu menjawab 4 pertanyaan ini dengan mendesain sebuah program-program yang tentunya pastinya akan dibutuhkan oleh para nasabah kami, ya, nasabah kami yang sekarang juga nasabah CME Niaga seperti itu. Nah, Bapak Ibu, izinkan saya untuk share program Sun Life extra essential, ya, jadi atau kita sebut Axel saja. Ya, saya berani garansi bahwa kami mendesain produk ini di saat market belum punya program yang seperti ini. Jadi ini pertama dan satu-satunya so far, ya. So far pertama dan satu-satunya. Dan berarti apa? Berarti Bapak Ibu yang ada di sini adalah juga ya merupakan nasabah-nasabah pertama yang dapat informasi tentang program ini. Seperti itu. Nah, ini namanya Axel sekali. Kenapa Axel? Yang pertama adalah biaya akuisisi di tahun pertama itu hanya 65%, ya. Yang biasanya produk-produk semacam ini tuh biasanya full akuisisi atau 100%. Kita juga memberikan bonus 130% dalam arti kalau biayanya di 65%, bonusnya 130%, berarti itu akan go double. Gitu. Dilengkapi total 10, kita punya 10 option ya, dari Ride satu asuransi tambahan, dan ini melindungi bukan 28.000 hari lagi Bapak Ibu, ya, tapi kita akan lewatin itu sampai dengan 100 tahun. Jadi sampai usia 100 tahun. Seperti itu. Ya. Lalu alokasi investasi itu di 100% ya di tahun kedua. Jadi maksudnya dana yang Bapak Ibu akan keluarkan nanti itu 100% going to investment. Kita nggak kasih kemana-mana, itu full going to investment, jadi masuk ke investasi. Dan uang pertanggungan bisa unlimited dalam arti dia bisa sampai 1000 kali lipatnya, seperti itu, ya. 1000 kali lipat. Lalu ini fitur-fiturnya. Nanti Bapak Ibu kalau ingin bertanya silahkan di chat dulu ya, di chat dulu. Nanti kita akan ada sesi tanya jawab di akhir ya. Tapi kalau Bapak Ibu lupa silahkan di chat aja, seperti itu ya. Lalu di sini dilengkapi perlindungan kesehatan di usia produktif dan masa pensiun. Mungkin di sebagian Bapak Ibu di sini saya sangat percaya yang hadir di ruangan ini, mungkin sebagian Anda adalah karyawan, sebagian Anda adalah pekerja yang telah memiliki asuransi kesehatan dari perusahaan misalnya, atau dari kantor, atau even BPJS, seperti itu ya. Saya tahu misalnya dari kantor gitu ya, Anda karyawan, ngapain lagi saya butuh asuransi kesehatan sedangkan saya di cover oleh perusahaan saya. Buat apa saya butuh asuransi kesehatan? Betul sekali gitu ya. Untuk saat ini ketika Anda bekerja, Anda butuh yang namanya, Anda tidak terlalu butuh asuransi kesehatan karena sudah ada coverage dari kantor. Dan saya bisa bilang bahwa Anda adalah orang-orang yang beruntung punya fasilitas itu dari tempat Anda bekerja. Tapi sekali lagi bahwa tadi di life stages kita bekerja tidak selamanya. Ada juga masanya kita akan berhenti bekerja atau pensiun. Ya.
masa pensiun. Nah, apakah setelah kita berhenti kerja, selesai urusan kita dengan perusahaan masih kasih fasilitas itu? Tentu tidak. Ya, makanya kita harus persiapkan asuransi kesehatan di masa pensiun secara mandiri. Tapi permasalahannya adalah Bapak Ibu, ya ketika kita mempersiapkan asuransi kesehatan secara mandiri untuk pensiun, kita harus ambil sekarang. Ambil sekarang berarti kita bayarnya sekarang. Nah, itu akan mubazir gitu. Kita punya dua. Akhirnya dua yang belum tentu kita pakai, itu mubazir. Ya juga ya, saya harus bayar, kepake belum tentu. Kalaupun saya sakit, saya masih ada dari kantor, mubazir. Tapi dilemanya adalah kalau kita ngambilnya baru nanti aja lah saya carinya pas masa pensiun. Itu dua hal. Yang pertama, mungkin amit-amit mudah-mudahan kita terlalu sehat ya, mungkin di masa nanti kesehatan kita sudah tidak sebaik sekarang. Sehingga juga untuk mengambil program asuransi agak sulit ya. Kalaupun iya diterima, karena usianya sudah lanjut dan lain sebagainya, kita mengeluarkan asuransi berbiaya yang sangat tinggi. Nah, mengapa produk ini menjadi menarik Bapak Ibu ya? Nah, dan saya bilang tadi bahwa ini the one and only, belum ada yang kayak begini. Sementara Anda sekarang punya asuransi kesehatan dari kantor nih ya, seperti itu. Anda daftar saja dulu asuransi untuk pensiun bersama program Axel itu. Ya, Anda daftar, nanti kita akan melakukan estimasi, ada rate gitu ya. Masuk saja dulu programnya. Bayarnya nanti. Bayar belakangan aja. Kapan? Ya nanti pas pensiun bayarnya. Tapi ya, paling enggak Anda sudah memastikan bahwa saat pensiun nanti saya sudah punya asuransi kesehatan. Dan ini bukan kaleng-kaleng, dalam arti bukan asuransi yang kita akan berikan full option yang terbaik, dalam arti coverage-nya di seluruh dunia, kamarnya kebal inflasi, anti inflasi, ya dan limitnya juga sampai 40-an miliar gitu ya. Oh, gede banget ya, kayaknya terlalu berlebihan dan lain sebagainya. Belum tentu Bapak Ibu. Ya, kita berbicara 10, 20, 30 tahun yang akan datang yang kita nggak tahu kondisi inflasi seperti apa dan lain sebagainya. Ya, dulu satu mangkok saja 200 perak itu lagu Abang Tukang Bakso ya. Sekarang bakso sudah 15.000, 20.000 bahkan itu yang. Ya. Tapi kita visi kita jauh ke depan. Jadi kita memang sudah prepare, paling sedikit kita kasih limit 15M. Nanti saya akan perlihatkan lebih lanjut. Ya, ini sangat menarik Bapak Ibu ya. Ikut sekarang, bayar belakangan. Seperti itu. Siapa yang bisa ikut produk ini? Siapapun dari Anda ya. 18 sampai 80 tahun kita pakai mata uangnya hanya ada rupiah untuk program ini. Ya, dengan Anda hanya membayar 5 tahun saja, disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan saja ya. Ya, kita bisa kondisikan, bisa misalnya bayar tahunan, bayar bulanan, ya itu bisa dikondisikan saja ya. Dan masa asuransi ini panjang. Ya, kita hope for the best, hidup tuh pengen selama-lamanya gitu kan, ibaratnya gitu ya. Maka kita tahu kebutuhan itu, maka kita akan perpanjang masa asuransi dari life expectation ya, menjadi sampai usia 100 tahun. Dan uang pertanggungannya itu bisa 5 kali sampai 200 kali untuk produk dasarnya. Tapi kalau nanti ada program sendiri lagi bagi Anda yang memang mau mempersiapkan warisan, kita juga punya booster yang bisa unlimited ya, uang pertanggungannya atau disebut dengan dana warisnya. Jika Anda pengen punya rencana untuk estate plan ya, atau untuk pewarisan, silakan untuk desain produk ya, dengan minimum plan yang sangat affordable ya, dan ini hanya 18 juta saja tahunan start form itu ya, Anda sudah bisa mendapatkan program yang luar biasa. Ya, ini adalah persembahan Sun Life bekerja sama dengan CMB Niaga. Kita duduk bersama, kita desain bersama produk ini memang untuk keperluan masyarakat. Gitu. Nah, ini yang tadi saya sempat cerita ya, ada essential medical care ya tadi. Anda masuk aja dulu ya, bayar belakangan Bapak Ibu. Ya, detailnya tentu saya nggak bisa cerita di sini, cuman saya highlight saja bahwa kamarnya itu adalah one bed, one room, one bedroom. Jadi akan kami sediakan satu kamar, satu tempat tidur, satu kamar mandi malam dimanapun di seluruh dunia.
begitu. Kita sudah pakai kartunya, tentu saja. Ketika rumah sakit itu rekanan, maka Anda bebas untuk menggunakan sokan. Ya, ini berlakunya di seluruh dunia. Jadi nggak ada kategori kamar kamarnya harga sekian ya, kayak kakek saya. Ya dia punya kamar bagus sekali ya, selalu VIP kalau masuk rumah sakit itu. Dulu di tahun 80-an. Tapi ketika tahun 90 awal 2000 polis asuransi kesehatannya itu bahkan tidak sanggup untuk membayar kamar kelas 3. Ya, karena nilainya terdepresiasi Bapak Ibu. 80.000 limit per harinya, coba bayangin. 80.000 di tahun 80 itu besar sekali, tapi ketika sudah masuk ke era 90-an dan lain sebagainya, nilai uangnya makin nyusut. Maka kami untuk kamar tidak punya limit. Kami hanya silahkan datang ke kamar dengan kriteria one bed, one room, one bedroom. Jadi hanya ada satu kamar, satu tempat tidur, dan kamar mandi dalam, itu adalah kriterianya. Di rumah sakit mana? Dimanapun di seluruh dunia. Ya, kalau sakitnya masih di bumi, itu kita cover. Tapi kalau sakitnya misalkan di planet Mars, ya, which is itu nggak ada ya Bapak Ibu ya, kita nggak bisa cover. Tapi jangkauan kita seluruh dunia. Seperti itu. Ya, perlindungan kesehatannya itu untuk masa pensiun. Nah, kalau pas di masa produktif gimana nih? Kan saya udah punya dari kantor. Jangan khawatir. Ya, kita juga punya perlindungan penyakit kritis gitu, masa perlindungan kesehatan komprehensif juga untuk penyakit kritis gitu. Atau kalau saya udah punya kantor, tapi kalau saya punya ini gimana? Jadi double-double? Oh enggak ada yang rugi, nothing tulus. Jadi kalau nanti misalkan di masa produktif sakit, ya amit-amit kena sakit kritis, begitu juga nanti biaya perawatan sakit kritis akhirnya di cover sama kantor. Misalkan wah kena heart attack, amit-amit ya, serangan jantung dan sebagainya, tapi udah dibayarin kantor tuh, kayak gitu. Terus saya di satu sisi saya juga punya essential medical care ini, gimana? Ya nggak apa-apa, kantor bayarin, ya kita akan kasih santunannya 1 juta per hari. Misalkan dirawatnya 10 hari, biayanya misalkan 30 juta gitu, dirawat 10 hari. 30 juta sudah dibayarin kantor, selesai. Terus gimana? Pulang ke rumah kita transfer 10 juta. Kenapa 10 juta? Ya tadi, karena santunan hariannya adalah 1 juta per hari, ketika dirawat 10 hari, maka 1 juta dikali 10 ditransfer. Buat apa itu? Ya silakan buat apapun. Kadang tidak semua biaya medis di cover asuransi, Bapak. Contoh ada ekses, ada obat-obatan yang tidak di cover asuransi, ongkos bolak-balik rumah sakit, biaya hidup selama di rumah sakit, makan dan lain sebagainya, itu kan nggak di cover. Maka kita cover, ya kita kasih santunan untuk itu. Atau bahkan untuk jalan-jalan setelah sehat, itu bisa aja untuk rilis dia punya stres dan lain sebagainya, silakan apapun ya, itu uang Anda seperti itu. Oke Bapak Ibu, lalu ini yang saya menariknya adalah solusi proteksi jiwa pintar yang memberikan perlindungan efektif maksimal untuk orang tersayang, pencapaian perjalanan finansial di masa depan, namanya ETC, Essential Term Care. Ini apa sih manfaatnya? Kasih uang pertanggungan tambahan semaksimal mungkin. Jadi saya garis bawahi semaksimal mungkin, yang tadi saya bilang unlimited. Selama ya ada kemampuan bayar dan itu memang disesuaikan dengan kondisinya. Jadi bisa mengajukan, saya pengen punya asuransi uang pertanggungan 8 miliar, silahkan. 20 miliar, silahkan. Nanti tentu saja kita measure, kalau memang ini memungkinkan dan ini layak, kami akan berikan. Tapi purpose-nya buat apa? Gitu. Warisan ini yang kadang kita miss, Bapak Ibu. Ya, saya sudah punya rumah, ya anak-anak saya udah punya tanah, atau bahkan berpikir saya punya deposito. Ya. Tapi ternyata warisan tidak sesimpel itu. Aset-aset yang kita miliki semasa hidup, ya itu tidak serta-merta bisa diwariskan. Tidak serta-merta, saya kasih informasi bahwa tidak serta-merta. Bahkan ada yang punya deposito miliaran sampai 8 tahun tidak bisa diwarisin ke anaknya. Kenapa? Karena sengketa. Ya, ada satu ahli waris tidak setuju misalkan, ya bahkan rumah tidak bisa diwariskan. Kenapa? Karena sengketa misalnya. Nah, tapi yang namanya uang pertanggungan itu mau tidak mau ya akan langsung
akan langsung diberikan ke ahli waris. Aset-aset kita adalah aset yang kita kumpulkan, yang kita create semasa hidup, ya, yang tidak bisa otomatis diwariskan. Tapi kalau uang pertanggungan adalah aset yang terbentuk 1 detik setelah seseorang tutup usia. Setelah seorang tutup usia, aset itu muncul, yang namanya uang pertanggungan. Kalau yang namanya deposito, rumah, tanah, dan sebagainya, itu ada aset yang dibentuk saat semasa hidup. Sekali lagi, aset yang dibentuk semasa hidup. Tapi uang pertanggungan adalah aset yang terbentuk sesaat setelah seorang tutup usia. Dan itu langsung kepada ahli waris. Gak ada lagi harus, wah kalau rumah ini gono gininya, begini, belum ada sengketa, belum ada pertengkaran di antara saudara dan lain sebagainya. Enggak, kalau ini kita bisa tetapin, saya pengen punya uang pertanggungan sekian, si A sudah saya kasih bisnis, si B sudah saya kasih rumah, si C belum, saya akan kasih uang pertanggungan. Atau saya akan bagi-bagi. Itu bisa banget buat ini, bisa banget. Bisa banget. Ya, ini esensial. Makanya produk ini menjawab 4 pertanyaan. Oke. Jadi gimana program ini membantu? Saya akan memberikan ilustrasi singkat saja ya. Ini contoh, misalkan contoh seorang pria berusia 30 tahun Bapak Ibu ya. 35 tahun sini ya, dia beli Axel tadi plus tadi yang saya bilang IMC Plan A, dalam arti dia membeli paket perlindungan kesehatan di usia produktif dan pensiun ya. Plan A itu apa? Plan A itu coveragenya seluruh dunia, tapi spesialisasinya di Indonesia, Malaysia, Singapura. Ya, kalau di Indonesia, Malaysia, Singapura itu 100% cover. 100% cover. Tapi kalau nanti di Asia dan lain sebagainya ada persentasenya. Ya, tapi kalau Bapak Ibu, wah saya pengen di seluruh dunia total, ada juga plan B, plan C. Ya, nanti kita bahas. Oke, ini adalah plan A dengan premi hanya 18 juta per tahun, gitu ya. Dia punya perlindungan jiwa sebesar 250 juta. Karena memang fokusnya pengen di kesehatan. Jadi UP-nya sedikit lebih kecil, 250 juta. Gitu. Rencana pembayaran 15 tahun, kita lihat di tahun ke-10, which dia di 45 gitu ya. Uangnya sudah ada terbentuk 234. Ini bisa digunakan untuk dana pensiun dan lain sebagainya. Atau pendidikan anak atau dan lain sebagainya. Lalu di usia 50 tahun di tahun ke-15 itu ada hampir 500 juta di sini. Ya, kalau kita disiplin ya, dalam arti memang ini investasi ini bisa diambil kapanpun. Tapi saya harap bisa kita disiplin gitu kan, di usia 65, di usia pensiun dia sudah punya tambahan dana pensiun 1,2. Ya, kalau sampai 100 tahun ini bisa 8,6 ya. Ini hanya forecasting. Tapi kita pakai forecastingnya tuh tidak muluk-muluk Bapak Ibu, kita pakai yang moderat. Ya moderat itu ya nggak terlalu tinggi banget manfaatnya, kita juga nggak mau menjanjikan sesuatu yang over promise ya. Tapi rata-rata Sun Life dengan performance-nya kalau angka segini sih nyampe-nyampe aja. Ya, atau bahkan mungkin Bapak Ibu punya produk-produk kita yang lain, Bapak Ibu bisa lihat performance-nya. Ya, kalau punya produk-produk Sun Life yang lain gitu ya, Bapak Ibu kan bisa lihat juga. Nah, menariknya di sini di tahun ke-10 dan 15 itu kan ada bonus premi ya sebesar 11,7 juta. Dari mana? Yaitu 35% dari preminya. Ya. Di tahun 15 juga 35% dari preminya. Kenapa? Artinya semakin panjang Anda bayar, semakin hemat biayanya. Seperti itu. Nah, oke. Nah, sekarang kita lihat, yaitu resiko. Ya. Resiko standar, misalnya masa bayar 20 atau uang pertanggungannya 250 juta. Ya. Lalu apa yang didapatkan kalau tutupnya 250 juta? Ya, perlindungan penyakit kritis coba sampai 4 miliar per penyakit. Dan tentu saja nanti setelah lepas usia pensiun di 55 nanti full option itu akan terjadi. Pertanggungan yang lebih komprehensif yang full option yang tadi saya bicara ya, plan A yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura ya, apapun di cover, apapun penyakit sampai dengan usia 100. Ya. Menarik ya, Bapak Ibu. Mungkin saya akan satu lagi. Nah, ini yang paket komplit tadi. Ya, ilustrasi nih. Axel ditambah term care yang tadi, yang boosting uang pertanggungan tadi, lalu tambah IMC-nya plan A juga. Usia 35 tahun dengan hanya bayar 30 juta misalkan. Masa bayar 15 tahun kita lihat apa yang didapatkan. Perlindungan jiwa 3 miliar.
kesehatannya sampai dengan 15 miliar ya, karena limit booster. Seperti itu. Apa yang didapatkan? Ini kita lihat. Ya, di tahun ke-10 dapat 19,5 sebagai bonus, dan tahun ke-15 juga dapat 19,5 juta sebagai bonus. Ya. Nah, di usia produktif kita harus kawal kan. Kita punya tadi 4 fear tadi. Bagaimana kalau saya tidak nyampe di usia 60? Bagaimana kalau sebelum usia 60 saya sudah tidak bisa bekerja lagi? Ini ngejawab semua. Bagaimana nanti kalau saya pensiun, gitu? Ini terjawab semua. Karena gini, total UP 3 miliar kita akan kasih sampai dengan usia 65. Jadi di masa produktif, hilangkan ketakutan itu. Ya, kalaupun amit-amit nggak bisa kerja atau sampai tutup usia, keluarga tetap aman. Ya, karena begini Bapak Ibu, asuransi itu kan tidak berbicara tentang, wah ini kayak kita mau mati. Oh bukan begitu. Asuransi tidak berbicara tentang seseorang harus mati, bukan. Yang kita bicarakan adalah karena ada orang lain yang harus tetap hidup. Karena ada orang lain yang harus tetap hidup, makanya kita berbicara ini. Ya. Lalu setelah usia 65 gimana dong? Nah, ada total UP 500 juta. Ya, karena mungkin anak-anak kita sudah ada di stage yang tadi, ya, stage yang kedua atau yang ketiga seperti itu, sehingga kita sedang memikirkan kebutuhan kita secara pribadi di masa tua tanpa membebani generasi di bawah kita. Kan seperti itu. Jadi UP 500 juta ada. Dan perlindungan penyakit kritis dengan limit 4 miliar per tahun sebelum usia 55. Yang tadi saya bilang, kan saya ada asuransi dari kantor. Ya apa, pakai aja. Pakai aja. Tapi punya juga kita untuk memastikan setelah pensiun ada juga terlindung. Jangan sampai begitu pensiun baru cari. Semoga dapat. Kalaupun dapat, semoga murah, kan begitu kan. Nyatanya enggak, sulit sekali untuk mendapat asuransi di masa pensiun. Karena kondisi kesehatan dan usia, dan tentu saja biaya sangat. Dan perlindungan komprehensif dengan limit yang 15 miliar sampai usia 55 tahun hingga sampai akhir masa asuransi. Ini sangat menarik, dan sekali lagi bahwa saya di sini garansi. Ya, garansi dalam arti bahwa ini adalah produk the one and only, ya, yang ada di market hingga hari ini. Jadi Bapak Ibu adalah orang-orang pertama yang mendapat informasi tentang program. Ya, mungkin Bapak Ibu yang punya akses di industri asuransi dan lain sebagainya, silahkan cari informasi untuk program ini. Tapi saya rasa pasti informasi itu akan kembali ke kami. Karena program ini hanya ada di Sun Life, ya, sama CME. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ingin bertanya, diskusi lebih lanjut, silakan. Saya rasa presentasi saya cukup sekian, ya. Jika ada pertanyaan, silakan untuk diajukan di chat, ya. Dan Bapak Ibu juga bisa hubungi para advisor Bapak Ibu masing-masing.